Waalaikumsalam, selamat datang. Mari silahkan duduk Ibu dan Mbak. Ya, baiklah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Dwi Putri Setiawaningrum, biasa dipanggil Putri selaku ahli gizi di Rumah Sakit Merdeka ini. Kalau boleh saya tahu, dengan Ibu dan Mbak siapa ya? Oh iya. Baik, Ibu dan Mbak R, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memberitahu bahwa konseling ini berdurasi lebih kurang 20-30 menit. Dan tenang saja bahwa data klien atau pasien akan kami jaga kerahasiaannya. Oh ya, ngomong-ngomong, ada apa nih Ibu dan Mbak sampai ke sini? Iya? Hmm, oh seperti itu. Apakah benar seperti itu, Mbak? Aduh Mbak, makanan enak kok dimuntahkan. Ini Mbaknya ngomong-ngomong masih sekolah ya? Oh, ternyata udah kelas 1 SMA ya, padahal masih imut segini. Oh ya, kalau boleh tahu umurnya berapa ya Mbak? Oh ya, kalau sehari-hari kegiatannya hanya sekolah saja atau ada ikut kulikuler seperti menari, basket, atau apa gitu Mbak? Oh, tidak ada, berarti sekolah saja ya? Oke, eh kalau dari cerita tadi, kalau boleh saya tahu nih Mbak jalanin diet apa aja ya? Oh, ngeliat di media sosial ya? Oh, di Instagram. Ya ya, lagi marak-maraknya itu. Oh ya, sebenarnya Mbak tahu nggak sih yang apa yang disebut dengan diet itu? Oke, saya luruskan ya Mbak. Diet adalah proses makan dengan mengonsumsi makanan dengan cara dan sumber makanan yang diatur. Gunanya, diet ini untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, diet juga bertujuan untuk mencapai atau menjaga berat badan agar terkontrol atau berat badan tetap ideal begitu. Oh ya, kalau boleh saya tahu, kemarin Mbak makan apa saja ya? Oh, lupa. Yuk, coba diingat-ingat dari mulai bangun tidur, ngapain aja, makan apa aja. Oh iya, bangun tidur sholat terus. Iya. Terus siangnya? Oke. Sayurnya sayur apa ya, Mbak? Oke. Oke, kalau malam? Mm. Oke. Oke, kalau boleh saya tahu nih, Mbak suka makan yang diolah dengan cara apa ya? Digoreng, dikukus, atau direbus? Oh, ya. Suka makanan seperti junk food atau fast food gitu nggak? Ya, jajanan-jajanan sekarang lah. Oh, nggak suka ngemil. Oke. Kalau makanan yang disukai apa ya? Oh, suka sayur. Oke. Nah, sebenarnya bagus tuh Mbak suka makan sayur. Dipertahankan ya untuk makan sayurnya, tapi juga dilengkapi untuk makanan sehari-harinya. Nggak hanya sayur saja dan lauk saja, tapi di dalam satu piring juga ada karbohidratnya, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah juga. Jangan lupa minum, nanti keselak ya kan. Nah, kemudian kalau boleh saya tahu nih, Mbaknya pernah mengonsumsi suplemen apa ya? Oh, nggak ada. Oke. Kalau untuk itu Mbaknya ada alergi terhadap suatu makanan, kayak alergi udang misalnya? Oh, nggak ada ya. Terus habis itu apakah dalam 3 hari ini Mbak ada gangguan seperti muntah, mual, nyeri ulu hati, atau pernah diare? Oke, kira-kira nih waktu Mbak selama menjalankan diet, kira-kira tuh udah turun berapa kilo ya Mbak? Atau dalam seminggu itu ada perturunan berat badan kah? Oke.
Lupa ya. Oh ya, sebelumnya apakah Mbak sudah tahu berat badan atau tinggi badannya saat ini? Oh, baru nimbang kemarin ya? Berapa Mbak? Ya, berat badannya 39 kg, tinggi badannya 159 cm. Oke. Oh ya Mbak, besok-besok makanan yang sudah dimakan jangan dimuntahkan lagi ya. Kasian nih sama makanannya, dan kasian tuh sama mbaknya. Kasian mbaknya kelihatan pucat, lemas, dan kurus gini. Ini bukan ideal loh ya. Beda ideal dengan kurus. Nah, berdasarkan perhitungan tadi, atau berdasarkan asupan makan yang Mbak konsumsi di hari kemarin, itu didapatkan hasil energi 645 kilokalori, proteinnya 18 gram, lemaknya 21 gram, dan karbohidratnya 119 gram. Nah, hasil tersebut menunjukkan persentase kecukupan gizi mbaknya termasuk dalam kategori defisit tingkat berat. Gitu. Nah, sebelumnya Mbak tahu nggak defisit itu apa? Nggak tahu ya? Oke, saya kasih tahu ya Mbak. Kalau defisit itu yaitu kekurangan asupan gizi tingkat berat. Jadi Mbak ini kurang banget nih asupan gizinya untuk kebutuhan tubuhnya. Nah, dari cerita yang saya dengar tadi dari Mbak baik Ibu, kalau Mbak ini menginginkan punya berat badan yang ideal ya. Ya kan? Ya. Dan untuk mengetahui berat badan ideal tersebut, berat badannya ideal atau tidak itu bisa menggunakan dengan IMT atau dengan menghitung indeks massa tubuh atau bisa disebut dengan IMT yang tadi gitu. Apakah Mbak tahu cara menghitungnya? Oke, kalau tidak tahu saya kasih tahu ya. Jadi untuk rumus IMT itu seperti ini Mbak. Ya, seperti ini. Oke. Nah, habis itu kita hitung ya sama-sama. Oke. Begini Mbak, cara untuk mengetahui berat badan tadi sudah dengan menggunakan IMT ya. Nanti kalau misalnya Mbak belum paham, nanti bisa lihat pamflet ini. Oke, berdasarkan IMT yang sudah kita hitung bersama tadi, kalau IMT Mbak itu yaitu 15,43 kg per meter persegi, dimana kalau dalam klasifikasi nasional, IMT yang kurang dari 17 itu menunjukkan kurus dengan tingkat berat. Nah, kalau berdasarkan klasifikasi luar negeri atau WHO, kalau kurang dari 18,5 ini ditandakan dengan berat badan kurang atau underweight. Nah, Mbak kan tadi 15,43 ya. Nah, berarti Mbak termasuk kurus tingkat berat atau underweight gitu. Bukan ideal loh ya, gitu. Oke. Kenapa nggak ideal? Kenapa termasuk underweight? Yaitu karena seperti yang udah diceritakan tadi ya, bahwa sebenarnya underweight atau tidak ideal ini sebenarnya banyak faktornya. Nah, kalau dari cerita yang tadi, Mbak itu tidak mengonsumsi makanan yang lengkap sesuai dengan kebutuhan badan Mbak. Contohnya, Mbak cuma makan sayur dan lauk saja dan hanya makan di siang hari dan di malam hari. Kemudian Mbak juga kadang-kadang melakukan pemuntahan terhadap suatu makanan yang sudah dikonsumsi gitu. Oke, kalau boleh saya tahu nih, Mbak sehari biasanya makan berapa kali ya? Oh ya, tadi ya yang cuma siang dan malam ya. Oh, itu sudah termasuk ngemil atau belum ya? Atau hanya makan besar saja Mbak? Oh, ya bener ya, dari tadi Mbak bilang kalau nggak suka ngemil. Baik Mbak, di sini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa berat Mbak tadi underweight atau berat badan kurang. Kira-kira Mbak bisa nggak ya jika merubah kebiasaan makannya?
supaya nanti berat badannya bisa ideal lagi, bisa mencapai ideal gitu. Oke, sama-sama usaha ya. Oke, untuk mengubah kebiasaan makannya, yang pertama Mbak harus mengonsumsi makanan-makanan seimbang. Nah, apa itu makanan seimbang? Makanan seimbang itu terdiri dari beragam jenis nutrisi, yaitu di dalam satu piring itu ada karbohidrat, protein hewani, protein nabati, terus habis itu ada lemak, ada serat, vitamin dan mineral. Nah, seperti yang ada di pamflet ini, ya, kalau di sini sudah saya buatkan contohnya gitu ya. Terus kalau di pamflet ini juga dijelaskan bahwa kalau yang kedua tadi kan yang pertama lengkap ya. Nah, yang kedua ini frekuensi makannya juga teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 3 kali selingan nih. Nah, kalau di pamflet ini sudah saya berikan contohnya, dimana saya berikan contoh satu ya. Kalau misalnya untuk makan siang, makanan yang dikatakan lengkap apabila terdiri dari nasi, yaitu sebagai karbohidratnya, terus habis itu ada ayam semur sebagai protein hewaninya, terus ada tempe goreng sebagai protein nabatinya, terus habis itu ada sup yang mana itu ada sayuran ya, terus ada jeruk manis, buah, terus dan minum air putih. Kemudian nanti di selingannya sekitar jam 4 sore itu ada puding coklat atau susu coklat, itu terserah Mbak gitu. Gimana Mbak? Kira-kira sanggup nggak ya melakukannya seperti contoh yang tadi? Iya, sanggupnya Mbak, usaha ya. Nah, jelasnya nanti bisa dilihat di sini. Di sini ada contoh menu sehari, baik itu pagi, siang, malam, dan juga di sini juga ada tentang tujuan dietnya, syarat dietnya, cara mengatur dietnya, serta bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan atau lebih baik dihindari gitu. Nah, sekarang apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, sekarang apakah Mbak bisa mengulangi kesepakatan kita tadi sama langkah-langkah bagaimana sih mendapatkan BB ideal itu? Oke. Oke. Nah, sudah bagus tuh Mbak. Berarti Mbak sudah mengerti semua yang saya sampaikan tadi ya. Oke, saya ulangi lagi ya Mbak. Untuk makanan teraturnya itu terdiri dari tiga kali makanan utama dan 3 kali makan selingan. Yang terdiri dari makanan pokok seperti karbohidratnya, terus habis itu ada lauk hewani, lauk nabati, sayuran dan buah-buahan, dan juga minum jangan lupa. Nah, untuk langkah mendapatkan berat badan ideal ada nih diletakkan pada pamflet yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, mungkin kalau misalnya Mbak suka lupa dengan apa penjelasan tadi, nanti pamflet dan sebaran ini bisa Mbak bawa dan nanti bisa ditempel di tempat yang sering Mbak lihat seperti kaca contohnya begitu. Iya. Nah, gimana Mbak? Apakah masih ada yang belum jelas? Atau mungkin ada informasi yang mau Mbak tanyakan? Oh, nggak ada ya? Siap. Oke, kalau misalnya nggak ada dan sudah jelas, untuk sesi konseling pada kali ini kita cukupkan ya. Dan konseling gizi selanjutnya kita rencanakan minggu depan. Apakah bisa? Oke, bisa ya. Dan jangan lupa untuk terus semangat dalam mengatur pola makannya ya, biar dan mengatur pola makannya dengan yang sehat, jangan junk food ya, gitu, biar nanti cepat mencapai berat badan yang ideal. Kalau Mbaknya mau mengikuti saran tadi, insya Allah cepat kok untuk berat badannya ideal. Oke, gimana? Apakah masih ada yang ditanyakan? Iya Mbak, sama-sama. Terima kasih juga untuk kerjasamanya hari ini. Hati-hati di jalan ya. Iya Mbak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih.